Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi pecahan dengan subbabnya adalah bentuk-bentuk pecahan. Baiklah, kita lanjutkan tentang subbab kita bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama itu adalah pecahan desimal. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari bentuk pecahan itu persen. Kemudian yang terakhir adalah per mil. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal kita sebut juga dengan bilangan berkoma atau pecahan berkoma. Nih ya. Pecahan berkoma. Contohnya seperti 3,57632 dan seterusnya. Nah, untuk di belakang koma yang pertama ini disebut dengan per 10. Kemudian untuk dua angka di belakang koma ya, 1, 2. Namanya per 100. Yang angka 3 di belakang koma, bilangan 3 di belakang koma itu namanya adalah per 1000. Empat angka di belakang koma namanya adalah per 100. Per seratusan ya, maaf Ibu salah. Kemudian 5 angka di belakang koma ini adalah namanya per 100 ribuan. Nah, mengapa ini dikatakan bentuk-bentuk pecahan? Dari pecahan desimal kita dapat membentuk pecahan biasa. Nah, kita bentuk seperti A per B. Contohnya 0,5. Nah, perhatikan. Di sini adalah 1 di belakang koma. 1 di belakang koma itu adalah per 10. Artinya, untuk kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa, penyebutnya adalah 10. Nah, untuk menentukan pembilangnya, cukup buat angka setelah koma, yaitu 5. Nah, tapi apabila contohnya seperti ini, 1,2. Nah, yang kita tahu di sini, ini 1 di belakang koma. 1 di belakang koma itu adalah per 10. Berarti di sini nanti penyebutnya adalah per 10, tapi pembilangnya karena di sini di depannya bukan 0, kita satukan. Berarti 12. Nah, atau contoh lagi. 3,25. Nah, kita mau jadikan pecahan biasa. Nah, di sini kita perhatikan, setelah koma ada 2 angka. Kita lihat di sini, 2 angka di belakang koma itu adalah per 100. Berarti ini penyebutnya adalah 100. Pembilangnya kita gabungkan semuanya, 325. Nah, berarti pecahan biasanya adalah 325 per 100. Nah, pecahan desimal yang kita jadikan pecahan biasa dapat kita sederhanakan. Contohnya ini 5 per 10. Karena 5 dan 10 bisa kita kecilkan lagi, yaitu sama-sama dibagi 5, maka ini bisa kita buat seperti ini. 5 per 10. Karena sama-sama bisa dibagi 5 atau disederhanakan dengan bagi 5, kita bagi kedua-duanya dengan 5. Nah, sehingga menjadi 5 bagi 5 adalah 1. 10 bagi 5 adalah 2. Jadi, pecahan paling sederhana dari 0,5 adalah 1 per 2. Nah, begitu juga dengan 12 per 10. Karena 12 dan 10 ini bisa kita bagi atau kita sederhanakan, maka kita akan sederhanakan bentuk pecahan 12 per 10, yaitu sama-sama bagi 2. Nah, di sini bagi 2, di sini bagi 2. Ibu ingatkan lagi, jika di atas dibagi 2, maka di bawahnya juga dibagi 2. Sama seperti ini. Jika dia di atasnya bagi 5, maka di bawah juga bagi 5. Intinya, kita akan membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Tidak boleh di sini 2, di sini 3. Karena dia harus sama bilangannya. Berarti ini 12 bagi 2 adalah 6. 10 bagi 2 adalah 5.
bentuk sederhana dari 1,2 adalah 6/5. Nah, begitu juga dengan 325. 325 ini bisa kita kecilkan dengan membagi dengan angka 25. Nah, yaitu 325 bagi 25 adalah 13, 100 bagi 25 adalah 4, sehingga bentuk sederhananya karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bisa membentuknya menjadi pecahan campuran, yaitu bisa kalian cari dengan menggunakan video yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Berarti ini Ibu langsung saja. 13/4 itu bentuk pecahan campurannya adalah 3, 1/4. Nah, atau kalau misalnya susah mencari seperti ini bentuk sederhananya, ini saja. 3 itu kan adalah pecahan atau bilangan bulat. 0,25 kalau misalkan kita jadikan pada bentuk pecahan itu adalah 0,5 atau sama dengan 1/4. Nah, seperti ini. Atau Ibu buatkan 0,25 itu sama dengan 1/4. Kalau misalnya ada 0,5 atau 0,5 atau sama dengan 0,50 itu sama ya. Itu adalah setengah. 0,75 itu adalah 3/4. Nah, jika seandainya kalau di belakang komanya itu sudah ada 0,25, 0,5, atau 0,75, kita bisa menggantikannya dengan bentuk pecahan 1/4, 1/2, dan 3/4. Bentuk pecahan yang kedua yaitu adalah persen atau pengertiannya itu adalah per 100. Simbol dari persen biasa kita lihat itu adalah seperti ini. Nah, jika kita pergi ke mall atau pergi ke Ramayana atau pergi ke toko-toko besar, maka kita dapat melihat bentuk persen ini. Nah, contohnya 3%. Nah, jika kita bentuk ini menjadi pecahan biasa, maka bentuknya adalah 3/100. Ingat, persen itu adalah per 100. Nah, kemudian contohnya lagi adalah 2,5%. Nah, berarti ini artinya adalah 2,5/100. Atau 10%. Ini artinya adalah 10/100. Atau lagi 25% itu adalah 25 atau 25/100. Nah, pada bentuk pecahan persen kita bisa juga menyederhanakannya. Contohnya untuk soal contoh yang ketiga dan keempat. Misalkan 10/100. Nah, ini karena dia di belakangnya ada 0, kita bisa coret. Nah, coret, coret. Kalau coret 1 di atas, maka coret 1 di bawah. Berarti bentuk sederhana dari 10% adalah 1/10. Nah, kalau 25/100, bentuk sederhananya kita bisa membaginya sama-sama dengan bilangan 25. Karena 100 bisa dibagi dengan 25. Kalau bisa, kita membaginya dengan angka yang langsung besar, jadi tidak perlu kita membaginya dengan berulang-ulang kali. Misalkan 25 kan bisa juga kita bagi dengan 5, 100 juga bisa dibagi dengan 5. Nah, lebih bagusnya kita cari bilangan yang langsung membuat dia jadi bilangan yang paling kecil. Contoh ini, 25 bagi 25 kan langsung hasilnya itu adalah 1. Kemudian 100 bagi 25 kan 4. Nah, jadi 25% itu bisa bentuk sederhananya adalah 1/4. Dan dapat juga kita buat seperti ini ya, sama seperti tadi. Kalau 25%, bentuk pecahan biasanya itu adalah 1/4. Kemudian 50% itu adalah setengah. Kemudian 75%
itu adalah 3/4. Nah, kalian harus menghafalkan ini. Jadi kalau seandainya ada bentuk persen yang seperti ini, kalian sudah bisa menentukan pecahan biasa yang paling sederhananya, yaitu 1/4, 1/2, dan 3/4. Bentuk pecahan yang terakhir adalah per mil. Kalau tadi adalah persen, artinya per 100, kalau per mil ini artinya per 1000. Simbol yang digunakan untuk per mil itu adalah bedanya dengan persen yang di bawahnya 2. Nah, seperti apa contohnya? Nah, Ibu contohkan 4 per mil. Nah, ini artinya 4/1000 nih. 1000 ya, artinya per 1000. Contoh lain, misalkan 25 per mil, artinya adalah 25/1000. Nah, ini dapat kita selesaikan juga menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. 4 dan 1000, ini kan sama-sama bisa kita bagi dengan 4. Maka ini sama-sama kita bagi 4, di atas 4, maka di bawah juga 4. 4 bagi 4 adalah 1, 1000 bagi 4 adalah 250. Jadi bentuk sederhana dari 4 per mil itu adalah 1/25. Nah, kemudian 25/1000 kita bisa juga membagi dengan bilangan 25. Nah, maka hasilnya itu adalah 1/40. Jadi bentuk sederhana dari 25 per mil adalah 1/40. Nah, berikut tugas tentang bentuk-bentuk pecahan. Sekian materi pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Silakan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.